Invasi Mutiara Pantura. Detik-detik April DA7 menginjakkan kaki di Tanah Suci Soneta. Suasana di kawasan Cilodong mendadak berubah menjadi sakral ketika sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan gerbang studio legendaris Soneta Record. Hari itu bukan hari biasa, melainkan hari di mana sejarah baru akan dituliskan dengan tinta emas. April DA7, sang gadis bersuara emas dari pesisir Cirebon, melangkah keluar dengan penuh ketundukan namun memancarkan aura bintang yang tak bisa disembunyikan. Menyeberangi pintu masuk markas besar Soneta, Laksana memasuki sebuah tanah suci bagi para insan musik dangdut dunia. Disinilah, selama puluhan tahun, sang Raja Dangdut Pak Haji Rhoma Irama meramu nada-nada dakwah yang telah mengubah wajah musik Indonesia. April tampak menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu kencang di balik balutan busana yang anggun namun tetap bersahaja. Udara di sekitar studio seolah dipenuhi dengan energi magis sisa-sisa rekaman mahakarya masa lalu. Setiap langkah April di lorong markas Soneta adalah langkah pembuktian bahwa dirinya bukan sekedar penyanyi viral, melainkan talenta terpilih yang mendapatkan panggilan jiwa langsung dari sang maestro. Momen masuknya April ke markas ini menjadi simbol runtuhnya tembok pembatas antara generasi klasik dan modern, menandakan bahwa regenerasi dangdut yang bermartabat kini telah dimulai dari titik pusat peradaban musik Soneta yang agung. Pertemuan dua kutub generasi, wibawa sang raja menyambut kepolosan sang mutiara. Di dalam studio utama yang penuh dengan sejarah, Pak Haji Rhoma Irama sudah berdiri tegak dengan karisma yang seolah tidak pernah pudar oleh usia. Dengan gitar Steinberger hitam yang legendaris tersampir di pundaknya, sang Raja Dangdut menatap April dengan pandangan mata yang tajam namun meneduhkan. Sebuah tatapan yang hanya dimiliki oleh seorang guru besar yang siap menurunkan ilmunya. April, yang biasanya tampil percaya diri di depan ribuan penonton, mendadak merasa seperti seorang anak kecil yang sedang menghadap sang ayahanda tercinta. Mantap! Kalimat itu seolah bergaung di setiap sudut ruangan saat Pak Haji memberikan apresiasi awal pada kedisiplinan April yang datang tepat waktu. Pertemuan ini adalah peristiwa langka yang jarang terjadi di industri musik saat ini. Seorang legenda hidup berusia 8 dekada bersiap melatih langsung seorang junior yang baru saja meniti karir dari ajang pencarian bakat. Tidak ada jarak yang memisahkan mereka selain rasa hormat yang mendalam. Pak Haji menyambut April dengan sebuah senyum penuh arti, sebuah sinyal bahwa ia melihat ada sesuatu yang murni dalam diri April yang tidak dimiliki oleh penyanyi lain. Di bawah lampu studio yang teramam, penyatuan dua energi besar ini menciptakan atmosfer yang begitu dramatis, seolah-olah seluruh dunia hiburan sedang menahan napas menyaksikan detik-detik awal kolaborasi paling prestisius di tahun 2026. Gemblengan kawah Chandra di muka, latihan vokal privat yang menguras air mata dan jiwa. Latihan tidak dimulai dengan kemewahan, melainkan dengan disiplin teknis yang sangat keras dan mendalam. Pak Haji Rhoma Irama secara personal membedah setiap bait lagu yang akan dibawakan di konser 8 dekade nanti. Poin ini menjadi sangat dramatis ketika April diminta untuk mengulang satu nada berulang-ulang hingga mencapai titik penjiwaan yang diinginkan oleh sang raja. Menyanyi itu bukan cuma soal nada yang pas, tapi soal pesan yang sampai ke hati rakyat, tegas Pak Haji. April tampak berkali-kali menyeka keringat dan sudut matanya yang basah karena merasa sangat terharu sekaligus tertekan oleh ekspektasi besar yang diletakkan di pundaknya. Studio Soneta hari itu berubah menjadi kawah Chandra di muka, tempat di mana mental April ditempa habis-habisan untuk menjadi seorang diva sejati. Pak Haji mengajarkan teknik vokal bicara yang menjadi ciri khas Soneta, di mana setiap kata harus memiliki nyawa. Tidak ada ruang untuk kesalahan sekecil apapun di bawah pengawasan ketat sang maestro. April menunjukkan ketangguhan luar biasa. Meskipun lelah, ia tidak menyerah dan justru semakin bersemangat menyerap setiap ilmu keramat yang keluar dari lisan Pak Haji. Inilah momen di mana seorang April DA7 bertransformasi dari penyanyi kontestan menjadi seorang seniman yang memiliki kedalaman rasa, dibentuk langsung oleh tangan dingin sang jenius musik Indonesia. Harmoni magis Steinberger, saat gitar Pak Haji bersinergi dengan cengkok April. Momen paling merinding terjadi saat Pak Haji Rhoma Irama mulai memetik dawai gitarnya dan memberikan aba-aba kepada seluruh personel Soneta Group untuk mulai masuk ke dalam aransemen. Suara gitar Steinberger yang khas itu seketika membelah keheningan studio, disusul dengan masuknya vokal April yang jernih dan berpower tinggi. Sinergi ini terasa begitu magis dan tidak nyata, seolah-olah waktu sedang terhenti dan membawa siapapun yang ada di sana ke dalam dimensi musik yang sangat tinggi. April mampu mengikuti liukan nada yang dibuat oleh Pak Haji dengan sangat mulus, menunjukkan bahwa cengkok Cirebon yang ia miliki sangat selaras dengan musik Soneta yang berkarakter kuat. Seluruh personel senior Soneta yang sudah puluhan tahun mengiringi Pak Haji tampak terkesima dan saling bertukar pandang penuh kekaguman.
Mereka melihat ada sebuah keajaiban yang terjadi di ruang latihan tersebut. Suara April tidak tertelan oleh kerasnya musik soneta, melainkan terbang tinggi menyatu dengan wibawa suara sang raja. Poin ini menggambarkan betapa kuatnya ikatan musikalitas yang terbentuk hanya dalam satu sesi latihan. Inilah alasan mengapa tajuk Mantap pantas disematkan pada momen ini. Sebuah harmoni lintas generasi yang akan menjadi standar baru bagi kualitas pertunjukan musik dangdut di panggung internasional ke depannya. Wejangan rahasia sang maestro, mandat moral di balik megahnya panggung 8 dekade. Di sela-sela istirahat latihan yang intens, terjadi sebuah percakapan empat mata yang sangat emosional antara Pak Haji Rhoma Irama dan April. Poin ini membongkar dimensi spiritual dari terpilihnya April. Pak Haji memberikan wejangan rahasia mengenai tanggung jawab besar sebagai seorang penyanyi yang membawakan lagu-lagu soneta. Beliau menekankan bahwa April bukan sekedar menjadi pemanis panggung, melainkan pembawa pesan kebaikan. April, panggung 80 tahun ini adalah panggung sejarah. Jaga adabmu, jaga hatimu, karena di sana kekuatan seniman yang sebenarnya. Ucap Pak Haji dengan nada suara yang penuh kasih sayang namun berwibawa. April mendengarkan dengan kepala tertunduk, meresapi setiap kata yang seolah menjadi mandat moral bagi masa depannya. Wejangan ini membuat April menyadari bahwa popularitas yang ia miliki sekarang adalah amanah yang harus dijaga dengan kerendahan hati. Momen ini menjadi sangat dramatis karena Pak Haji seolah sedang mengestafetkan nilai-nilai luhur soneta kepada generasi yang jauh lebih muda, agar kelak musik dangdut tetap memiliki marwah dan tidak tergerus oleh zaman yang serba viral namun hampa makna. Air mata syukur tak terbendung lagi dari pipi April, menyadari betapa beruntungnya ia bisa mendapatkan bimbingan langsung dari sosok yang ia puja sejak kecil. Adaptasi cepat sang mutiara, profesionalitas April yang membuat soneta terpukau. Latihan yang berlangsung berjam-jam di markas soneta menjadi ajang pembuktian betapa tingginya tingkat profesionalitas seorang April DA7. Poin ke-6 ini menyoroti bagaimana April dengan sangat cepat beradaptasi dengan perubahan aransemen yang dilakukan oleh Pak Haji secara mendadak di studio. Karakter vokal April yang sangat fleksibel mampu melayani setiap permintaan improvisasi dari sang raja dangdut tanpa terlihat kaku. Para personel senior Soneta Group memberikan pujian setinggi langit, menyebut April sebagai penyanyi muda paling cerdas yang pernah berlatih di studio mereka dalam beberapa tahun terakhir. Kedisiplinan April dalam menghafal setiap detail lirik dan berpindahan tempo musik membuat sesi latihan berjalan sangat efektif. Ia tidak banyak bicara, melainkan menjawab setiap instruksi dengan kualitas vokal yang semakin matang di setiap repetisinya. Profesionalitas ini seolah meruntuhkan anggapan bahwa artis jebolan ajang pencarian bakat hanya menang di tampang dan popularitas. April menunjukkan bahwa dirinya adalah pekerja keras yang siap ditempa hingga titik darah penghabisan demi kesempurnaan konser 8 dekade. Sikapnya yang rendah hati namun penuh ambisi positif ini membuat seluruh tim Soneta merasa sangat nyaman dan yakin bahwa pertunjukan di Cirebon nanti akan menjadi tonggak sejarah yang tak tertandingi. Atmosfer markas Soneta, aroma sejarah yang membakar semangat juang April. Bagi April, setiap sudut markas Soneta adalah inspirasi. Poin ketujuh ini menggambarkan bagaimana lingkungan studio legendaris tersebut ikut berperan dalam membangkitkan aura kebintangan April. Dinding-dinding studio yang dilapisi peredam suara tua itu seolah menyimpan jutaan memori tentang perjuangan Rhoma Irama membesarkan dangdut. April bercerita bahwa ia merasakan getaran yang luar biasa saat melihat koleksi penghargaan dan foto-foto lawas soneta yang terpampang di lorong-lorong markas. Atmosfer ini membakar semangat juangnya untuk memberikan yang terbaik. Ia tidak ingin mengecewakan sejarah besar yang telah dibangun oleh Pak Haji. Latihan di lokasi keramat ini memberikan kepercayaan diri tambahan bagi April, seolah ia sedang mendapatkan transfer energi dari para leluhur musik dangdut. Setiap kali ia merasa lelah, ia cukup melihat wajah Pak Haji yang masih begitu bersemangat memimpin latihan, dan seketika itu juga tenaganya pulih kembali. Markas Soneta bukan lagi sekadar studio rekaman bagi April, melainkan sebuah kuil pendidikan seni di mana ia sedang dibaptis menjadi seorang diva yang akan menjaga kehormatan musik Indonesia di masa depan. Semangat yang meluap-luap ini terpancar jelas dalam setiap tarikan nafasnya saat menyanyikan nada-nada tinggi yang memukau di hadapan seluruh personal Soneta. Penyatuan chemistry sempurna, sinyal hijau dari raja untuk sang penerus. Setelah melalui sesi latihan yang panjang dan melelahkan, sebuah momen penutup yang sangat mengharukan terjadi di ruang kontrol studio. Pak Haji Rhoma Irama tampak tersenyum lebar sambil memberikan jempol kepada April, sebuah gestur yang sangat jarang diberikan oleh sang maestro kepada penyanyi junior. Sinyal hijau ini menandakan bahwa chemistry antara April dan Rhoma Irama sudah mencapai titik sempurna.
Penyatuan dua vokal ini tidak lagi terasa seperti kolaborasi antara senior dan junior, melainkan sebuah dialog musikal yang sangat setara dan harmonis. Pak Haji merasa sangat puas karena April mampu menerjemahkan visi musiknya dengan sangat baik. Poin ini menegaskan bahwa mantat amanah untuk mendampingi sang raja di konser monumental 8 dekade telah sah jatuh ke tangan April. Tidak ada lagi keraguan dalam benak para personel Soneta maupun manajemen Indosiar yang menyaksikan langsung proses latihan tersebut. Senyum puas Pak Haji adalah bukti sah bahwa April telah berhasil menaklukkan tantangan tersulit dalam karirnya, mendapatkan restu dan pengakuan langsung dari sang raja dangdut di rumahnya sendiri. Inilah klimaks dari persiapan di Markas Soneta, sebuah kepastian bahwa malam di Cirebon nanti akan menjadi saksi lahirnya duet legendaris yang akan dibicarakan oleh anak cucu kita di masa depan. Dukungan tak terbendung Forsa, gelombang kebanggaan dari seluruh Nusantara. Kabar mengenai April yang sedang berlatih intensif di Markas Soneta seketika memicu ledakan reaksi dari seluruh penjuru tanah air, terutama dari kalangan Forsa, fans of Roma dan Soneta. Poin ini menggambarkan betapa masifnya dukungan yang mengalir untuk April. Ia kini bukan hanya milik fans DA7 atau warga Cirebon, melainkan sudah menjadi bagian dari keluarga besar Soneta di hati masyarakat Indonesia. Foto-foto bocoran saat April mencium tangan Pak Haji di sela latihan menjadi viral dan memancing ribuan komentar haru. Netizen memuji adab April yang sangat menjunjung tinggi tata krama di depan legenda. Gelombang dukungan ini memberikan kekuatan moral tambahan bagi April untuk terus melaju tanpa rasa takut. Masyarakat melihat April sebagai sosok yang paling tepat untuk mendampingi Pak Haji, karena ia memiliki jiwa yang selaras dengan nilai-nilai Soneta. Antusiasme tiket konser pun dikabarkan melonjak tajam setelah publik mengetahui betapa seriusnya persiapan yang dilakukan April di bawah bimbingan langsung sang raja. Inilah kekuatan dari sebuah restu maestro. April kini berada dalam lindungan cinta jutaan pasang mata yang tidak sabar menantikan momen sakral saat ia berdiri bersisian dengan sang raja di panggung megah yang akan mengubah sejarah hidupnya selamanya. Finale persiapan Cirebon menuju panggung keabadian 8 dekade Soneta. Sebagai penutup dari narasi dramatis ini, latihan di Markas Soneta menjadi langkah pamungkas sebelum April DA7 benar-benar terbang menuju panggung megah di lapangan Grage City Mall Cirebon. Poin terakhir ini menggambarkan suasana emosional saat April berpamitan dari Markas Besar Soneta setelah menyelesaikan sesi latihan terakhirnya. Dengan wajah yang lelah namun bersinar penuh kemenangan, April membawa pulang bukan hanya teknik vokal baru, tetapi sebuah kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Ia kini siap menghadapi puluhan ribu penonton dan sorotan jutaan kamera, dengan satu tujuan pasti, membuat sang maestro bangga. Latihan di Cilodong telah merubah April menjadi sosok yang jauh lebih matang, tenang, dan berwibawa. Konser 8 dekade Soneta kini bukan lagi sebuah mimpi, melainkan kenyataan yang sudah di depan mata. Sabtu malam nanti, seluruh rakyat Indonesia akan menjadi saksi sejarah bagaimana hasil dari gemblengan Kawah Chandra di muka di Markas Soneta ini meledak dalam harmoni keindahan di langit Cirebon. Sejarah baru telah lahir, sebuah estafet telah diserahkan, dan April DA7 siap menuliskan namanya di panggung keabadian bersama sang Raja Dangdut, Pak Haji Rhoma Irama. Inilah akhir dari sebuah persiapan, dan awal dari sebuah legenda musik Indonesia yang abadi.